Kita harus terus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Pembangunan rendah karbon ini tidak hanya sekedar mementingkan, hanya sekedar menurunkan emisi. Enggak. Kita ingin agar emisi tetap harus turun, tapi ekonomi kita harus terus jalan. Sebagai negara anggota G20 dan penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi keempat di dunia, kebijakan pembangunan hijau yang dilakukan pemerintah Indonesia nyatanya tak hanya berdampak pada penduduk dalam negeri, tapi juga kepada penduduk di seluruh dunia. Konsep ini diproyeksi akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030 dan turun ke angka 75% pada 2045. Pembangunan rendah karbon diharapkan mampu menghasilkan produk domestik bruto atau PDB 6% per tahun hingga tahun 2045. Proyeksi ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan selama 20 tahun terakhir yang hanya menyentuh angka 5,6%. Konsep pembangunan rendah karbon dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan. Perubahan siklus iklim mengharuskan petani dan nelayan beradaptasi menghadapi ketidakpastian. Meningkatnya permukaan laut mengharuskan penduduk pesisir dan pulau kecil untuk tetap dapat bertahan. Meningkatnya bencana alam termasuk banjir dan kekeringan mengharuskan rakyat bersiap siaga. Pembangunan rendah karbon tidak sekedar mementingkan urusan satu aspek dari Social Development Goals atau SDG. Bukan lingkungan saja, ekonomi saja, ataupun hanya aspek sosial. Konsep pembangunan rendah karbon mengintegrasikan sekaligus menyeimbangkan tujuan-tujuan dalam pembangunan sosial berkelanjutan. Ini yang ingin kita sasar lewat pembangunan rendah karbon ini. Termasuk juga isu sosial. Kita juga nggak boleh tinggalkan, artinya harapannya ke depan dengan pembangunan rendah karbon ini berjalan, investasi-investasi yang terkait dengan upaya-upaya kita menurunkan emisi ini jalan, dan sehingga ekonominya tetap jalan. Katakanlah tadi misalnya yang tadi ditanyakan mengenai energi, kita investasi untuk renewable energy, untuk energi efisiensi dan sebagainya. Ini tentunya harapannya ya industrinya tetap jalan, tapi lingkungannya tetap jalan. Yang sosial, tenaga kerja yang tersedia dalam bidang baru ini, terutama yang terkait dengan green investment dan sebagainya ini tetap jalan juga. Ada 5 kebijakan utama dalam visi pembangunan rendah karbon. Dari hasil kajian dan prastudi kelayakan yang dilakukan Bappenas, setidaknya ada 5 jenis energi baru terbarukan atau EBT yang tersedia dan telah dikembangkan secara komersial. Total potensi energi hijau untuk pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai angka 419 gigawatt. Dari total potensi itu, hampir setengahnya adalah potensi dari energi surya sebesar 207 GWP atau gigawatt peak. Disusul dengan air 75 gigawatt dan angin 60 gigawatt. Jadi pada intinya pembangunan rendah karbon ini mencoba meminimalkan trade-off antara isu-isu lingkungan dengan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pembangunan rendah karbon kita mempertemukan bahwa yang namanya tumbuh itu tetap bisa juga menjaga bahkan memperbaiki kualitas lingkungan kita. Itu ini besarnya, esensi besarnya. Merujuk data Kementerian SDM tahun 2020,
Persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap energi total atau bauran energi hijau di Indonesia masih berada di angka 11,5% dari target 23%. Indonesia membutuhkan investasi setidaknya 167 miliar dolar AS untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 dengan membangun 56 gigawatt lagi pembangkit energi baru terbarukan. Pemerintah dan parlemen saat ini tengah menggodok Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT serta kebijakan Feed-in Tarif. Kebijakan yang belum hadir itu membuat harga energi hijau dengan energi fosil terpaut jauh bak bumi dan langit. Kehadiran regulasi ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan investasi pada sektor energi hijau di Indonesia. Saya kira dalam konteks low carbon development, visi kita untuk mengurangi emisi ini harus dilengkapi juga dengan berbagai intervensi dari berbagai sektor tadi, dari berbagai bidang tadi, yang 5 bidang yang saya sebutkan tadi. Energi jelas kita green energinya juga sudah targetnya untuk naik terus, profilingnya dari bauran secara total ini terus naik. Dari sisi circular economy ini juga menjadi target besar. Kehadiran sektor energi hijau yang terus tumbuh di Indonesia dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Program listrik bertenaga surya yang ada di atap-atap rumah misalnya membutuhkan banyak teknisi. Terkhusus di desa dan daerah terpencil, sektor energi hijau juga memberikan kesempatan kerja melalui teknologi biogas. Limbah pertanian dan ternak diolah menjadi gas metana untuk keperluan memasak. Bahkan gas ini bisa dikonversi menjadi listrik.